Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur membunuh tetangganya depan rumahnya. Pelaku mengaku dendam lantaran pernah disiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Muhammad Ali, warga Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ini ditangkap tim buru sergap Satreskrim Polres Pasuruan Kota di tempat persembunyiannya. Pemuda 30 tahun ini merupakan tersangka pembunuhan Zaki, usia 60 tahun, yang juga tetangga rumahnya. Pelaku mengaku dendam pada korban karena pernah disiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Pelaku kemudian merencanakan menghabisi korban menggunakan senjata tajam saat baru pulang dari masjid. Ada cekcok sempat di perumahan atau di lingkungan dari pelaku dan korban ini yang kebetulan mereka adalah tetangga. Dan hal tersebut sempat dimediasi oleh perangkat desa namun tidak berhasil karena di sini ada omongan dari korban sendiri untuk menantang si pelaku untuk berkelahi. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pasuruan Kota. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, Zaki, seorang lansia, ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Es Parman, Kelurahan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pria berusia 60 tahun ini tewas karena luka tikaman di dada yang dilakukan oleh tetangga depan rumahnya. Jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya. Dua pembunuh pemuda yang jasadnya ditemukan di gerbang Dukuh Kerajaan Desa Pelantaran, Kendal, Jawa Tengah ditangkap. Pelaku merupakan kawanan geng yang bertikai dengan kelompok korban yang bersepakat untuk tawuran usai saling tantang di media sosial. Dua penganiaya pemuda hingga tewas di Desa Pelantaran, Kaliwungu Selatan ditangkap aparat Polres Kendal. Pembunuhan ini berawal dari dua geng yang berseteru dan saling tantang di media sosial dan bersepakat untuk tawuran. Korban yang sedang berjalan sendirian menuju tempat berkumpul dihadang kawanan pelaku yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka di punggung dan kepalanya. Sepertinya saling menantang melalui media sosial Instagram untuk tawuran, dan tepat dengan waktu, tanggal, dan jam yang ditentukan kejadian ini terjadi. Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kendal dan dijerat pasal penganiayaan bersama-sama yang menyebabkan korbannya tewas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya pemuda bernama Bagus Prasetyo ditemukan tergeletak bersimbah darah di gerbang masuk kampung Kerajaan Desa Pelantaran, Kaliwungu Selatan, Kendal. Korban menderita luka parah di kepala dan punggung terkena senjata tajam. Tidak ada yang mengetahui peristiwa yang dialami korban. Warga yang rumahnya di samping lokasi hanya mendengar suara ramai dan teriakan minta tolong, namun tak berani keluar rumah. Korban masih sempat menelpon temannya untuk datang ke lokasi. Setibanya di lokasi, korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Setelah sempat buron, paman yang membunuh keponakannya di Medan, Sumatera Utara saat sedang belajar di kelas akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku dendam karena masalah antar keluarga. Setelah diburu hampir sepekan, unit reskrim Polsek Medan Sunggal akhirnya menangkap Rahmat, paman yang membunuh keponakannya yang sedang belajar di kelas di Desa Medan Kario, Sunggal, Deri Serdang, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap saat menumpang mobil pengangkut barang setelah sejumlah warga mencurigai ciri-ciri pelaku yang fotonya disebar dalam daftar pencarian orang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa keponakannya itu lantaran dendam. Pelaku bahkan sudah merencanakan pembunuhan ini. Namun polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku yang ada riwayat dirawat di rumah sakit jiwa.
Polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam yang digunakan membunuh korban, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan. Ada masih perkiraan kita, masih kita dalami untuk motif diduga ada dendam dari R terhadap almarhum S. Seperti itu. Apa masalahnya? Dendam keluarga pihak korban, Pak. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Sunggal. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar tewas dibunuh pamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, pembunuhan yang dilakukan oleh paman korban itu terjadi di ruang kelas sekolah korban di Sekolah Dasar Yayasan Baiti Janati, Deli Serdang. Dalam peristiwa berdarah itu, usai para siswa berbaris dan masuk kelas, korban yang sedang duduk mengaji didatangi sang paman yang mendobrak pintu dan langsung menikam. Korban yang kritis karena kehilangan banyak darah, menghembuskan nafas terakhir saat tiba di rumah sakit. Seorang nenek di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam rumahnya. Kuat dugaan nenek tersebut merupakan korban perampokan. Pasalnya di lokasi kejadian sejumlah harta berharga korban raib. Tangis keluarga pecah saat mengetahui orang tuanya Siti Ramona Siregar, 78 tahun meregang nyawa di rumahnya di Jalan Asrama Kodim Padang Hulu, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Diduga nenek tersebut menjadi korban perampokan. Aparat Polres Tebing Tinggi yang mendapat laporan mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dompet yang kecil itu yang bunga-bunga, uang bukan. Itu di dalam sini biasanya. Diketahui korban pertama kali ditemukan oleh cucunya di dalam kamar dalam posisi terlentang dengan muka tertutup bantal dan kain. Mau ngantar kereta. Terus? Ngantar kereta terus nengok nenek. Nenek udah posisinya tutup bantal. Selama ini memang adik kawan nenek di sini? Iya. Semalam kemana? Semalam malam mingguan. Oh iya. Terus jam tadi malam nggak ditengok? Nggak ditengok. Jadi udah nampak gitu, sama siapa dikasih tahu? Sama orang mama sama uak. Dari hasil olah TKP, selain harta berharga korban raib, ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Bahwasanya ibu itu ada memakai perhiasan, gelang, pakai kerabu sama cincin. Nah, jadi dari hasil cek olah TKP kita bahwasanya barang-barang perhiasan tersebut sudah hilang, nggak ada ditemukan lagi pada dirinya. Berikut juga ada dompet tadi ditemukan pada ibu itu sudah tidak ada isinya lagi. Kemungkinan dompet itu berisi uang, namun jumlahnya kita belum tahu. Nah, jadi masih kita dalam rangka penyelidikan. Diduga korban disatroni maling, namun polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kasus ini ditangani aparat Polres Tebing Tinggi. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna kepentingan autopsi. Pemirsa, masalah yang tidak diselesaikan dengan baik hanya akan menyisakan dendam. Jangan sampai dendam membutakan hati dan menutup pintu maaf yang hanya akan berujung dengan penyesalan. Terlibat kecelakaan lalu lintas, seorang wanita menjadi korban kekerasan seksual oleh kenalannya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.